Halo militan FTI, perkenalkan saya Faisal Farzreiki selaku host pada episode 3 Aksara kali ini. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas tentang PKM dan Gemastik. Nah, kami telah kedatangan bintang tamu yaitu Pak Guntur. Halo Pak Guntur. Halo Mas Faisal dan teman-teman apa tadi militan FTI. Oke. Hai Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa dan semoga terus semangat menginspirasi nih buat teman-teman militan FTI Protes Gunadarma dimanapun berada. Nih, kan saya lihat-lihat PKM lagi buka nih Pak, berarti lagi ada kesibukan gitu dong Pak. Oke. Sibukannya saat ini sama ya pastinya karena dosen juga kan, Iya. ya jadinya pengajaran gitu ya, kemudian juga penelitian dan juga pengabdian masyarakat dan juga ikut seminar dan juga gali terus potensi lah. Jadi biar nggak kalah sama yang muda. Oke. Nanti Pak, mungkin dari teman-teman militan juga banyak yang belum tahu nih Pak, apa sih itu PKM dan Gemastik? Oke, mungkin kita ngobrol santai aja kali ya, Santai. podcast kan. Iya. Oke, di sini. Yes. Nah, mungkin kita bahas satu dulu nih ke Mas Faisal ya, atau mungkin nyebutnya Bang Faisal rata ya, teman-teman militan nih, Bang Faisal. Jadi kalau PKM itu kepanjangannya Program Kreativitas Mahasiswa. Nah ini diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan di bawah naungan Ditjendikti tentunya ya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah ini program sebenarnya diadakan tiap tahun. Nah kebetulan tahun 2023 nih saat ini itu sudah tutup dan sudah semua dikirim proposalnya dari teman-teman di Detes Gunadarma. Nah ini ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama pendanaan, satu lagi insentif. Nah, tapi sebelum ke situ sebenarnya apa sih PKM ini gitu ya? Nah, PKM ini diselenggarakan atau diadakan untuk meningkatkan ya daya kreativitas, kemudian inovatif juga teman-teman mahasiswa dengan di berbagai bidang. Jadi tidak terbatas pada hanya FTI saja misalkan, tapi semua bidang yang termasuk di dalamnya seperti sosial humaniora, mungkin riset eksakta dan lainnya gitu untuk menciptakan produk gitu atau penelitian yang tentunya berguna bagi bangsa Indonesia. Nah, dan hal ini tentunya kita masih tentang SDGs ya, Sustainable Development Goals dan juga isu-isu penting nasional Indonesia. Tapi sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, kebetulan di FT ini ada 5 ya. Iya. Ada informatika, ada elektro, ada industri, ada mesin, dan juga ada agroteknologi. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi misalkan tadi ada 2 tuh, apa tuh ada insentif sama pendanaan. Nah, pendanaan itu ada 8 bidang sebenarnya. Jadi banyak sebenarnya Mas Bang Faisal ya sama teman-teman buat ngajuin. Kenapa? Karena program ini sifatnya adalah kompetisi, tapi hibah. Hibah itu gimana Pak? Jadi kita mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini kita tuh mau bikin sesuatu. Nah, pemerintah itu memberikan dananya. Gitu. Jadi teman-teman pergi ke sana, neliti ke sana, misalkan nih Gunadarma mengabdi gitu ya. Nah, kita mau dong mengabdi kepada masyarakat di suatu desa tertentu. Nah, itu boleh, tapi problemnya dari masyarakatnya, ya ada. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan lolos, baru didanai. Oke, ada apa aja sih Kak? Gitu kan ya, ada misalkan program Karsa Cipta, ada juga program pengabdian masyarakat tadi ya, ada juga penerapan iptek, ada lagi tentang riset eksakta, riset sosial humaniora gitu ya, RSA, ada lagi karya inovatif, kemudian ada lagi gagasan video, gagasan konstruktif. Nah, dari insentif juga ada lagi nih, ada tentunya yang sifatnya artikel ilmiah gitu ya, dan juga gagasan futuristik konstruktif ya. Jadi kalau salah mohon maaf ya, tapi kalau ada 10 bidang nih ya gitu. Jadi kalau ada yang salah mohon maaf, nanti tinggal silakan dicek kembali, ada 10 bidang itu. Nah, teman-teman silakan bebas nih punya ide, solusi, dan apalagi anak muda gitu kan ya. Ya, jadi jangan kupu-kupu kan, kuliah pulang gitu ya. Apalagi punang-punang nih, kuliah nangkring. Nah, jadi punya bikin ide sesuatu untuk bisa diterapkan untuk Indonesia. Gitu Bang Faisal. Nah, tadi kan baru dari PKM ini Iya, Pak ya. Nah, betul. kalau Gemastik itu apa? Nah, Gemastik ini juga sama nih programnya dari pemerintah. Ya, tapi memang di sekarang ini di bawah Pusat Prestasi Nasional ya, Puspresnas. Gitu. Jadi Puspresnas ini khususnya Gemastik ini kepanjangan dari kok ada gemasnya ya gitu. Nah, Gemas itu adalah Gemastik Pagelaran Mahasiswa Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi memang dikhususkan ada TIK-nya.
Ada 11 kategori. Nah, memang rata-rata dibutuhkan penerapan teknik informasi komunikasi. Misalkan nih Bang Faisal dari industri, gitu kan ya. Nah, apakah Bang Faisal juga mengerti tentang IT? Ya jelas ngerti, gitu. Tapi tetap ada core-nya, gitu. Jadi core-nya itu adalah IT, cuma penerapannya itu bisa di bidang industri, di bidang agriculture, gitu ya. Agriculture tuh misalkan pertanian. Gimana sih pola menanam cabai yang baik dan benar, gitu kan ya. Bagaimana misalkan prosesnya monitoring dari tanaman misalkan ya daun kelor misalkan seperti itu, nah itu bisa digaris oleh Bapak. Jadi ada 11 kategori, bahkan ada tentang pengembangan aplikasi permainan. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka main game ya, saya nggak akan sebut merek brandnya ya, gitu. Karena pasti teman-teman suka main game, nah itu juga bisa tuh untuk ikutan seperti itu. Nah, yang membanggakan ke Bang Faisal di FTI ini sejak 2018 tidak putus berhasil menembus babak final. Nah, tepuk tangan dulu dong. Ayo yang di belakang jangan males. Ya, tepuk tangan. Nah, itu Bang Faisal. Jadi FTI yang alhamdulillah ya tentunya berkontribusi untuk bisa berkontinu lah. Ada setiap adik-adiknya regenerasi, nah itu ya, untuk bisa terus berkontribusi. Jadi bukan hanya sekedar ikutan, tapi kenapa Bang Faisal ketemu sama teman-teman yang luar biasa di sana, kemudian bertukar pikiran gitu ya. Bahkan di sana kita juga melihat judulnya tuh, waduh ini gila banget, bombastis gitu ya. Yang nggak kepikiran, dia bisa kepikiran bikin ini. Nah seperti itu. Ya siapa tahu juga Bang Faisal ketemu jodoh di sana. Nah itu dia. Oke. Apalagi nih? Nah, berarti dari secara garis besar gitu ya, PKM sama Gemastik tuh, kalau Gemastik yang ada lebih ke IT-IT-annya gitu ya Pak. Nah nih buat temen-temen juga jangan khawatir juga nih, itu kan semuanya bidang keilmuannya banyak. Jadi buat teman-teman juga bisa langsung daftar, bisa langsung ikutan juga ya Pak. Betul sekali. Gak usah takut, Nah, jangan takut karena ada IT-nya, bisa kan. Betul. Gitu Pak. Iya, biasa takut ya. Iya takut karena ada IT-nya, programming. Iya gimana nih ya? Nah justru yang dicari Bang Faisal ini adalah kolaborasi ilmu nih ya. Jadi kata kuncinya menurut Mas Nadim kolaborasi. Contoh misalkan kebetulan Bapak PKM mulu sih Pak, gitu kan ya. Karena kebetulan saya juga S1-nya ikut PKM. Nah gitu. Alhamdulillah pada saat itu saya lolos didanai dapat 7.500.000 Bang Faisal. Waktu itu saya kolaborasi dengan industri dan elektro gitu. Nah, saya buat suatu aplikasi untuk tunanetra. Nah, saya datang ke sana, ternyata cara belajar mereka itu berbeda dengan kita, gitu ya. Nah, waktu itu karena saya senang seni dan budaya, jadi saya buat suatu aplikasi desktop pada zamannya waktu itu 2012-13. Nah, itu adalah bagaimana caranya memperkenalkan budaya Indonesia, tapi bisa mereka lakukan. Nah, buat teman-teman kita tunanetra nggak bisa melihat, tapi mereka bisa mendengar dan mereka bisa berbicara. Jadi mereka menggunakan apa? Voice recognition. Jadi perintahnya tidak by klik, pakai suara tuh Bang Faisal. Nah itu dia. Jadi teman-teman dana tersebut itu digunakan untuk membuat aplikasi tersebut. Apakah dananya itu aja? Tidak, kan kita butuh misalkan uji coba programnya kepada mereka gitu kan ya, terus mereka juga kira-kira seperti apa dan ya iya seperti itu. Nah, gitu ya, feedback. Nah itulah makanya teman-teman pengakuan mahasiswa nih, saya sudah pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah sekarang kita tanya balik nih, teman-teman sudah memberikan apa kepada masyarakat bentuk buktinya? Nah itu dia. Nah buat teman-teman tuh, itu mungkin salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Iya. Dan nih Pak, untuk mengikuti PKM atau Gemastik, alurnya tuh bagaimana sih Pak? Oke, baik. Ini yang paling sering ya. Iya, paling sering ditanyakan. Saya pengen ikut Pak, gitu. Tapi teh kumaha. Nah, itu bahasa Inggrisnya kumaha. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari segi bagaimana alurnya, itu kita pasti akan sharing di web kemahasiswaan @gunadarma.id gitu ya. Nanti akan di follow up di Instagramnya Gunadarma official, dan juga dibantu oleh teman-teman BEM tentunya nih ya, yang luar biasa dedikasinya. Nah alurnya yang pasti adalah teman-teman dari bidang kemahasiswaan itu akan memberikan sosialisasi pastinya, karena nggak mungkin nggak ada sosialisasi, itu agak sulit ya. Itu sosialisasi dulu, dan sosialisasi itulah nanti kita akan memberikan informasi pendaftaran dari tanggal sampai tanggal berapa, panduannya seperti apa gitu ya, dan
Kemudian setelah itu kami berikan informasi. Contoh, misalkan di PKM itu setiap ketua tim diberikan akun username sama password. Untuk apa? Untuk upload mengisi data dirinya, siapa saja anggotanya gitu kan ya. Kemudian upload proposal, lembar pengesahan, seperti itu. Nah itu contohnya. Tapi yang jadi permasalahan terkadang itu adalah Pak, saya mau ikut tapi timnya belum ada. Nah itu dia. Timnya nggak ada, nggak usah pusing. Tanyakan pada kakak KBM ya, yang biar kakak KBM bekerja itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena bisa jadi teman-teman itu tidak percaya dengan dirinya sendiri. Ya contoh, tadi Bang Faisal tuh nervous banget pemirsa gitu ya. Nah, teman-teman militan, tapi ya udah relax aja, gitu, relax. Nah, kenapa? Karena akhirnya dia percaya dia bisa gitu. Ya itu mestinya jadi teman-teman dipercaya dengan temannya gitu ya. Kalaupun misalnya temannya belum bisa, ya teman-teman jadi ketuanya aja dulu, cobain. Kenapa? Karena teman-teman nggak sendiri, teman-teman punya dosen pendamping. Nah, nanya lagi, dosen pendampingnya gimana? Ya nggak? Iya. Nah, biasanya saya suka ngasih saran, dosen pendampingnya itu yang pernah diajar atau pernah ngajar kalian atau pernah kenal, tapi yang dianggapnya asik gitu loh. Karena nggak mungkin dia bisa langkah jauh kalau dosen pendampingnya nggak dukung. Butuh effort. Kenapa? Bikin proposal itu pasti sulit ya. Latar belakang. Apalagi ditanyakan, Pak anggaran tuh gimana Pak anggaran? Ya PKM itu ada 4 poin kan, bahan habis pakai, kemudian biaya sewa, perjalanan sama lain-lain. Komponen itu harus terisi gitu. Tapi kalau sekarang tidak hanya pemerintah yang memberikan dana, tapi perguruan tinggi juga mendukung kegiatan tersebut ya dengan in-cash atau in-kind gitu ya, atau perguruan tinggi atau dengan pendukung lainnya seperti itu enaknya. Dan di Mastik juga sama. Bedanya kalau di PKM ini dia 3-5 Bang Faisal anggotanya. Ya misalkan jadi Bang Faisal sama KBM gitu ya. Itu KBM itu berdua kan. 3, 4, 5 boleh, tapi minimal 3, maksimal 5. Sedangkan di Gemastik itu cuma 3 Bang Faisal. Harus 3 berarti Bang? Iya, 3. Kenapa? Karena supaya bagi-bagi tugas. Ya, contoh misalkan, saya kasih contoh ya. Ya, teman-teman tuh gimana sih Pak maksudnya? Biar kegambar. Nah, biar kegambar Bang Faisal, benar banget nih. Nah, contohnya gimana nih Bang Faisal dan Pak Guntur? Nah, contohnya misalkan contoh di tahun lalu ya. Alhamdulillah tim saya dan satu tim lagi dari Agrotech. Nah, itu dia berhasil masuk ke Timnas, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-35. Jadi setelah PKM-nya berhasil diambil, dinilai, didanai gitu ya. Kemudian habis didanai, kita presentasi tuh dengan seluruh Indonesia. Kemudian di-cut lagi sampai ke Timnas, alhamdulillah. Nah, itulah dari anggap yang saya ikutnya PKM Karsa Cipta. Nah, sama untuk teman-teman tunanetra. Idenya adalah gimana caranya mereka bisa mengetahui obat yang akan dimakan atau diminum. Nah, tapi tunanetra punya smartphone, tapi punya talkback. Nah, kita bikinlah aplikasi tersebut pengenalan obat, deteksi obat. Nah, dari situ kita kolaborasi Bang Faisal dari informatika, ya, dari sistem informasi dan juga dari kedokteran. Nah, ini punya perannya, benar nggak? Benar. Nah, gimana sistem informasi misalkan mereka menganalisis dan melakukan perancangan informatika, kita terapkan di sana artificial intelligence-nya. Nah, kedokteran harus melakukan yang namanya proses data dari obat ini benar atau tidak, validasi. Nah, dan juga tentunya dilakukan ditemani oleh dokter yang kompeten gitu. Kenapa? Karena benar-benar punya fakultas kedokteran gitu. Nah, sebenarnya saya pengen tunggu sih kapan Bang Faisal ikut juga. Ini Pak, ya, banyak juga nih yang bertanya kan perihal dosen pembimbing. Itu dari kita yang mengajukan atau memang sudah ditetapkan, sudah diberikan gitu dosen pembimbingnya? Ini karena berhubungan dengan kalau saya ditetapkan takutnya saya nggak kenal gitu ya. Nah, untuk dosen pendamping atau pembimbing itu sebenarnya kami menyarankan bagi teman-teman yang mencari. Kenapa sih Pak kami yang mencari? Tujuannya pertama satu, kalau teamwork itu harus asik. Ya, kalau teamworknya nggak asik gimana mau maju kan gitu. Nah, jadi baiknya kalian yang kenal sama dosennya, kalian tahu karakter dosennya, kalian tahu karakter teamworknya gitu. Nah, itu dia. Jadi baiknya seperti itu. Tapi apakah bisa dibantu gitu pada? Oh iya dong, pasti. Biasanya kami akan coba cari ke program studi, prodi, dan ini ada nggak yang mau gitu kan ya. Nah, biasanya mereka akan propose, oh iya boleh. Nah, maka kita kenalkan gitu.
Nah nih Pak, mungkin juga nih, kan tadi nih dari misalkan Gemastik 3 orang Iya. gitu. Nah ini baru 1 orang aja nih Pak yang Iya. tertarik. Nah teman-temannya yang diajakin tuh banyak yang nggak tertarik. Itu bagaimana Pak? Ini nggak tertarik tuh banyak karakteristik ya. Ada yang dia tuh dianggapnya mungkin saya nggak yakin dengan diri saya gitu ya. Ada juga yang aduh takut gitu ya, mental ya, mental nih Bang Faisal gitu ya. Kemudian ada lagi aduh nggak ada yang tertarik tuh karena mungkin belum kenal. Nah biasanya ini contoh yang kemarin ya. Contoh kemarin itu adalah saya punya juga yang beberapa timnya itu kurang Bang Faisal. Jadi kita kasih. Nah, jadi kita kasih propose dulu nih, kita nggak sebutin nama biasanya. Ada mahasiswa yang semester ini dengan karakteristik ini, nah dia mau cari tim misalkan, dan dia tuh bisa untuk ini, mau nggak? Nah, oke boleh Kak. Itu Berarti dia. bisa dibantu. Bisa gitu. dibantu tentunya nih ya. Gitu. Cuma memang lebih baik Bang Faisal adalah memang yang mereka kenal ya, gitu. Nih Pak, sebelumnya kan Bapak emang sempat menjadi official dari Gemastik di Gemastik ke-15 gitu kan Pak. Iya. Kesan-kesannya boleh. Gue terus banget nih. Alhamdulillah nih Bang Faisal saya belajar gitu. Pertanyaan emang Pak Bun tuh nyuruh-nyuruh lomba tuh lomba juga ya. Ya Alhamdulillah saya juga pernah ikut Gemastik di pemrograman, tapi kayaknya saya bisa di pemrograman ya, cocoknya emang di aplikasi kayaknya. Nah itu tahun 2011 saya pernah ikut gitu. Nah kemudian berjalannya waktu gitu ya, kan kuliah juga sambil alhamdulillah proyek-proyek ya gitu. Bang Faisal juga proyeknya banyak loh alhamdulillah gitu ya. Dan lainnya, nah itu ternyata experience itulah yang membuat teman-teman haus akan ilmu dan uji coba. Kenapa? Karena kalau teman-teman hanya diam saja nggak akan tahu apa-apa. Tapi ketika teman-teman bergerak dan juga berjuang, itu luar biasa hasilnya. Nah, pengalamannya adalah 2018 kami ke ITS, alhamdulillah dapat 2 finalis. 2019-nya saya uji coba tuh dengan teman-teman dari informatika dan juga agrotek. Alhamdulillah ke sana kami mendapatkan juara 1 artikel ilmiah dari agroteknologi, juara harapan untuk pengembangan aplikasi perangkat lunak informatika, dan juga finalis untuk data mining dan keamanan siber. Nah itu dia, alhamdulillah 2019. Dan juga tentunya Gunadarma ini punya komunitas Google Developer Student Club gitu ya. Ya, ini Gunadarma GDSC. Ada juga Gunadarma IO untuk pemrograman dan juga Cybercom juga. Nah, itu ada untuk keamanan siber gitu ya. Nah, ini ya memang relate dengan FTI juga ya, dan tentunya BEM yang selaras dengan FTI gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa menarik gitu. Oke. Nah nih Pak, untuk mengikuti Gemastik ini, apa saja sih Pak yang perlu disiapkan? Oke. Yang pertama niat. niat. Nawa itu dulu. Mau ngapain ikutnya? Apa ikut-ikutan atau mau coba gitu kan ya? Karena pasti kita mulai dari niat kan, Bang Faisal. Yang disiapkan pasti pertama niat. Yang kedua adalah ide. Ya, udah ketemu niat, idenya apa? Kamu cari kelompok, brainstorming. Nah, nanti disampaikan kepada dosennya. Nanti dari situ teman-teman akan ditambahkan kira-kira apa untuk skalanya nasional. Karena proposal kita tentunya atau yang ide kita ini itu skalanya udah diperiksa sama Dewan Juri tingkat nasional. Gitu. Nah, terus karakteristiknya gimana? Nah, karakteristik tersebutlah yang teman-teman harus baca panduan. Saya tidak bisa gamblang di sini tentunya. Nanti kita di belakang layar aja ya. Tips and trick biar lolos final. Itu dia. Oke. Ini Pak, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail gitu Pak, itu bisa dari mana sih Pak? Oke, dari baik. PKM maupun Gemastik ya. Oke. Jadi kami masih menggunakan tentunya web official kami, kemahasiswaan.gunadarma.ac.id, dan tentunya dibantu dengan official Instagram dari Gunadarma. Dan tentunya nanti setelah itu biasanya akan dipropose, dibantu ya, sponsor dengan dukungan dari teman-teman BEM. Satunya adalah BEM FTI UG. Nanti Pak, kan Jangan lupa di follow ya. Di follow. kalau yang PKM kan itu sudah ya. Iya. Nah, kira-kira untuk Gemastik ini kapan Pak? Oke. Nah, Gemastik itu nanti Bang Faisal dan teman-teman juga harus ikut ya. Itu dibuka biasanya pada bulan Juli pendaftaran. Kemudian untuk pengumumannya Juli berarti Agustus ya. Nah, Agustus itu sudah mulai finalnya.
gitu. Jadi kira-kira ya Juli udah prepare lah teman-teman pendaftaran dan Agustus. Kemudian kalau untuk PKM itu biasanya di awal bulan, di awal tahun, itu Februari. Nah itu dia untuk pendaftaran. Berarti sosialisasinya mendekati situ. Mendekati situ tentunya. Nah teman-teman, sampai di sini perbincangan kita kali ini. Makasih banyak nih ya Pak Guntur atas informasi terkait PKM dan Gemastik. Nah buat teman-teman yang ingin tahu informasinya, bisa banget nih ditunggu di IG BEM, dan mungkin ada yang tanya-nanya nih Pak. Oke, baik. Kalau dari saya, pokoknya boleh lah langsung follow, jangan lupa ya Instagram dari BEM FTIUG tentunya, dan juga official dari Gunadarma. Dan nanti pokoknya kayaknya episode berikutnya lebih seru lagi ini ya. Saya jadi nggak sabar, saya kata saya diundang lagi. Oke, kalau gitu mungkin saya balik ke Faisal deh. Nah, tunggu episode berikutnya di IG BEM. Dadah!